Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara merancang yang namanya database di PHP MyAdmin. Yang pertama, kita aktifkan yang namanya SAM-nya. Oke. Kita pastikan nanti di sini Apache-nya kita startkan, MySQL, dan yang terakhir adalah FileZilla. Kalau sudah, kita minimize. Baru kita aktifkan salah satu web browser. Misalnya di sini saya gunakan adalah Google Chrome gitu ya. Pada address barnya kita ketik di sini localhost/php myadmin, kita enter. Oke. Inilah tampilan yang namanya PHP myadmin-nya. Di sini ada namanya database. Di sebelah kiri ada dia database yang sudah kita rancang sebelumnya. Oke. Kalau kita lihat di bahan yang sudah di-share gitu ya, ada di situ database yang kita gunakan namanya adalah dbtoko.ol gitu ya, dbtoko_online. Dan inilah tabel yang digunakan, ada tabel admins, ada buku tamu, ada hubungi, dan ada di sini terakhir adalah vault ya. Jadi ini semua dirancang, tabel-tabel ini kita rancang dia di dalam yang namanya satu database. Dengan nama database-nya adalah dbtoko_ol. Oke, itu untuk database kita. Yang berikutnya kita akan melihat yang namanya studi kasus kita. Oke. Maka di sini kita ketik dia localhost. Baru kita buat di sini UKM_medicom. Kita enter. Maka ini dia tampilannya, ada dia UKM online medicom. Ada di sini profil, ada dia produk terlaris, ada dia kategori produknya. Untuk kategorinya ada komputer, ada notebook, ada printer, dan masih banyak lagi gitu ya. Mungkin kita semua sudah pernah melakukan yang namanya belanja online. Jadi bagaimana dia alur daripada belanja online ya sudah ada di bahan kita. Oke. Dan kalau Anda misalnya mengetik ini localhost/ukm-medicom tidak tampil seperti ini, itu berarti file ukm_medicom belum ada di laptop adik-adik semua. Jadi pastikan sudah tercopy dia. Oke, itu untuk yang namanya studi kasus kita. Nanti ini kita akan pelajari dia sampai yang namanya pertemuan 14. Itu untuk yang namanya studi kasus. Baik, kita kembali ke perancangan yang namanya database kita. Yang pertama adalah bagaimana cara merancang database di dalam yang namanya PHP MyAdmin. Oke, caranya ada di sini dia new, tinggal kita klik aja new gitu ya. Baru kita buat di sini apa yang menjadi nama database kita. Misalnya kita buat nama database-nya itu adalah, kita buat nama database-nya misalnya di sini ini hanya contoh, misalnya coba. Oke. Kalau sudah kita klik nanti adalah create. Oke, pastikan di sebelah kiri sudah ada namanya database coba. Kalau sudah kita klik cobanya, maka kita akan merancang yang namanya sebuah tabel. Di sini ada bacaannya create table, ada di sini dia name, ada juga yang namanya number of column gitu ya. Maka pada bagian name kita akan mengetik nama daripada tabelnya. Misalnya ini hanya contoh gitu ya. Kita buat misalnya di sini adalah nama tabelnya adalah produk. Oke. Kita ketik dia produk, misalnya filenya kita buat adalah 5. Oke. Kalau sudah kita go. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, ada dia name, ada dia type, ada dia length atau values gitu ya. Maka pada bagian name kita akan mengetikkan fil-fil yang kita buat gitu ya. Yang pertama misalnya ID produk. Kalau dia seperti ini filenya lebih dari satu kata, maka tidak boleh ada spasi. Pastikan dia pakai yang namanya underscore. Oke, ID produk. Baru di sini ada namanya tipe datanya. Kira-kira apa yang cocok tipe data untuk ID produk ini? Kita buat misalnya varchar. Baru di sini misalnya the length-nya atau panjangnya, kita buat misalnya 5 gitu ya. Yang kedua, setelah ID produk kita masuk ke kategori atau jenis daripada produknya. Kita pilih tipe datanya dalam varchar. Kita buat dia panjangnya misalnya 40. Baru kita buat di sini misalnya ada nama produknya.
Kita buat tipe datanya varchar, kita buat panjangnya misalnya 50. Yang berikutnya kita akan membuat yang namanya field harga. Kita buat tipe datanya adalah integer, panjangnya misalnya 10. Yang terakhir kita buat misalnya jumlah atau stok gitu ya. Berapa stoknya, integer, tipe panjangnya kita buat misalnya 10. Kalau misalnya sudah selesai kita rancang seperti ini, field-fieldnya semua, tipe data dan lainnya, baru kita save. Cara menyimpannya adalah kita klik dia tombol save. Maka di sini ada namanya tabel produk. Kita klik tabel produknya. Oke, ini dia belum ada datanya gitu ya. Kenapa belum ada? Karena belum kita isi. Kita akan melihat yang namanya strukturnya yang sudah kita rancang. Maka kita klik yang namanya structure. Ini kira-kira jadi inilah yang sudah kita rancang tadi. Ada sini ID produk. Ada dia yang namanya ada di situ, kita lihat dia namanya harga dan stok, ini juga tipe data beserta panjangnya. Ini masih tabel yang pertama. Kalau kita lihat tadi tabel yang kita lihat di studi kasus kita ini kan lebih dari satu yang ini. Oke. Maka bagaimana merancangnya kalau tabelnya lebih dari satu? Oke. Maka kita lihat di sini. Ada di sini namanya adalah kita klik lagi nama database kita coba. Baru kita ketiklah dia nama tabelnya. Misalnya ada di sini kita buat adalah nama tabelnya adalah hubungi. Tadi mungkin ini ada yang bermasalah. Bagaimana cara merancangnya gitu ya. Kita buat di sini hubungi. Berapa filenya? Tinggal kita tinggal kita hitung 1, 2, 3 ada sebanyak 7. Oke. Kita buat di sini dia 7. Kalau sudah kita go. Maka dari sini yang namanya field-fieldnya. Oke. Yang pertama fieldnya adalah bisa nanti dilihat di CM-nya gitu ya. Yang pertama ada namanya ID. Kita lihat di situ ID hubungi. Oke. Tipe datanya kita buat di situ integer. Panjangnya misalnya 5. Oke. Yang kedua ada namanya ID customer atau ID konsumen. Oke. ID konsumen. Kita buat di sini tipe datanya juga integer. Panjangnya kita buat 5. Yang berikutnya ada di sini namanya adalah subject. Oke. Subject tipe datanya kita buat dia varchar. Kita buat dia panjangnya misalnya 100. Baru di situ misalnya kita buat dia pesan, tipe datanya teks. Kalau dia tipe datanya teks, ini nggak usah kita batasi berapa banyak mau kita isi datanya. Oke. Yang berikutnya kita akan buat namanya tanggal. Oke. Tanggal ini juga nanti tidak kita batasi berapa panjangnya karena otomatis dia sudah ada format daripada tanggal. Yang berikutnya ada di situ namanya status. Oke. Status ini kita buat tipe datanya 6 gitu ya. Kalau dia 6 nanti maka di sini artinya adalah status ini ada dia pilihannya apakah nanti di situ barangnya baru. Oke. Apakah nanti status apanya untuk lunas atau nanti bisa kita buat di sini batal. Maka cara mengisinya untuk membuat di situ pilihan status itu gitu ya. Bisa kita klik nanti di sini adalah edit 6 set values. Oke. Maka kita ketik di sini apa saja yang mau kita buat gitu ya. Yang pertama namanya baru. Yang kedua ada di situ dia statusnya lunas. Baru ada namanya batal. Oke. Kalau sudah selesai maka kita go. Maka otomatis di sini ada namanya baru, lunas dan batal. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat yang namanya harga. Oke. Harga ini kita buat integer, kita buat panjangnya misalnya adalah 10. Kalau sudah selesai yang namanya kita buat di sini adalah strukturnya, maka kita save lagi. Oke, maka di sini tidak ada yang namanya error gitu ya. Kenapa? Karena kita mengisi datanya sudah benar. Oke, jadi untuk adik-adik semua, silakan lagi dicoba-coba, dirancang semua database dan tabel yang ada di CM kita. Oke, itu dulu. Kalau ada yang tidak paham, boleh nanti ditanya. Tetapi sebelum merancang ini, pastikan ada namanya aplikasi kita, ada aplikasi SAM, dan ada juga yang namanya aplikasi pendukung kita. Oke, terima kasih.